Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 16 November 2021 dengan episode Japan dan Cina, Dua Rasa Satu Cinta. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Empire Manufacturing yang naik dari sebelumnya 19,8 menjadi 30,9. Kemudian ada dari Eurozone Trade Balance SA yang turun dari sebelumnya 9,7 billion menjadi 6,1 billion. Kemudian ada dari China Retail Sales Year on Year yang naik dari sebelumnya 4,4% menjadi 4,9%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Totalindo Eka Persada Tbk atau TOPS yang mencatat kinerja positif di kuartal 3 tahun ini, membukukan pendapatan sebesar 450,1 miliar rupiah, meningkat dibandingkan dengan pendapatan pada periode sebelumnya, yaitu 155,2 miliar rupiah atau naik sebesar 190% dibanding periode yang sama pada tahun lalu dari iGoodPlus.info. Kemudian ada dari PT Dewata Freight International Tbk atau DIL yang bidik pertumbuhan pendapatan bersih naik 10% di 2021 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Intiland Development Tbk atau DILD yang mencetak marketing sales senilai 1,1 triliun rupiah sampai dengan akhir kuartal ketiga dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 15 November 2021, IHSG ditutup melemah 35 poin atau 0,53% menjadi 6.616. Sektor energi, infrastruktur, consumer non-cyclicals, industrial, properties and real estate, basic materials, transportation and logistik, financials bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan penjualan bersih sebesar 678 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Japan dan Cina. Pada akhirnya nih bosku, seperti yang kami sampaikan kemarin, data perekonomian Japan ternyata lebih terluka daripada yang diperkirakan. Penurunan pertumbuhan ekonomi ternyata turun jauh lebih dalam ketika Perdana Menteri Fumio Kishida berniat akan memberikan stimulus fiskal untuk dapat menopang perekonomian yang mengalami penurunan. Stimulus diperkirakan akan senilai 2,2% dari GDP, tentu bukan sembarangan stimulus karena stimulus tersebut benar-benar dibutuhkan untuk menopang perekonomian Jepang yang kian melemah. Dalam data yang disajikan oleh Jepang kemarin, konsumsi swasta terlihat melambat karena adanya COVID-19 yang membatasi pergerakan karena lockdown diperpanjang, yang dimana lockdown tersebut terjadi terhadap daerah yang memiliki kontribusi terhadap GDP sebesar 80%. Tidak hanya itu saja, ekspor dan belanja modal swasta juga terhambat karena perlambatan ekonomi Cina yang dimana ditambah lagi dengan adanya kendala rantai pasokan yang membuat perekonomian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Gejala rantai pasokan ditambah lagi dengan adanya kenaikan harga komoditas global membuat konsumsi juga mengalami penurunan, baik terjadi dalam investasi perumahan dan dalam belanja modal dari perkiraan secara real. Meskipun swasta terlihat melemah, pengeluaran pemerintah jauh lebih besar, namun tampaknya masih belum bisa memberikan kekuatan balik terhadap pelemahan yang terjadi. Lockdown yang sudah tidak perpanjang akan mendorong pemulihan konsumsi dan aktivitas serta mobilitas ekonomi, apalagi Kishida mempersiapkan stimulus fiskal, sehingga dengan begitu pergerakan uang di pasar dapat lebih berjalan dengan baik. Sejauh ini memang penyebab penurunan terdalam adalah lockdown yang ternyata terjadi lebih lama daripada yang diperkirakan, sehingga mendorong sektor servis mengalami dampak yang cukup parah. Bahkan barang-barang tahan lama sendiri juga turun 0,6% dari kuartal sebelumnya, dan menjadi penurunan paling parah sejak kuartal 2 2015 ketika pajak penjualan naik dari sebelumnya 5% menjadi 8% kala itu. Penjualan kendaraan sendiri turun sebesar 30,2% pada bulan Oktober kemarin. Pemulihan Jepang seperti ini tentu harus menjadi perhatian bersama khususnya bagi Kishida, karena hal ini memberikan indikasi bahwa Kishida harus dapat segera membuka rencana stimulusnya pada pekan ini yang dapat memberikan keyakinan kepada pasar bahwa perekonomian dapat segera pulih. Tidak hanya secara jangka panjang, namun kami juga mengharapkan bahwa Kishida mampu memberikan sentimen atau dorongan terhadap perekonomian secara jangka pendek untuk dapat mengamankan pertumbuhan ekonomi secara jangka menengah dan panjang. Langkah-langkah stimulus diperkirakan akan melebihi 40 triliun yen atau 350 miliar dolar sebagai sebuah batu loncatan baru bagi perekonomian Jepang. Dalam negara G7,
Jepang masih menjadi negara yang paling lambat dapat mengejar pemulihan ekonominya, apalagi pemulihan Jepang tidak merata seperti negara-negara lainnya. Harapannya terletak pada kuartal 4 2021 ini, pemirsa. Apabila memang Jepang dapat bangkit seperti yang dikatakan mereka, terutama didukung oleh stimulus yang diberikan Kishida, kami yakin seharusnya Jepang dapat menutup 2021 ini dengan sesuatu yang manis, karena kami percaya pemulihan konsumsi tergantung sejauh mana Jepang memberikan kelonggaran terhadap lockdown dan memberikan stimulus untuk menjadi dorongan. Kisah yang berbeda dialami oleh Cina. Pasalnya nih ya, data perekonomian Cina kemarin ternyata keluar jauh lebih baik daripada yang diperkirakan loh bosku. Penjualan retail mengalami kenaikan diikuti dengan produksi industri. Meskipun pertumbuhan investasi aset tetap mengalami penurunan yang pertama dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, namun hal ini wajar sebagai bagian dari langkah-langkah pemerintah Cina untuk mengamankan pasar properti di Cina. Tingkat pengangguran sendiri stabil di angka 4,9%. Angka-angka data ekonomi yang terjadi di Cina jauh membuat situasi dan kondisi lebih baik nih bosku. Karena memberikan kita semua ketenangan bahwa Cina ternyata tidak separah yang kita bayangkan, tidak seburuk yang kita pikirkan. Namun memang benar gonjangan terhadap pasar properti membuat pertumbuhan ekonomi di Cina menjadi sulit karena sektor properti memberikan kontribusi hampir 25% dari GDP. Meskipun secara keseluruhan ada peningkatan, namun area lain tidak meningkat secara substansial terutama untuk bagian investasi. Secara umum pemulihan ekonomi di Cina stabil dan masih memperlihatkan tren pemulihan, namun situasi dan kondisi ternyata tidak ditopang dari internal saja melainkan juga dari eksternal, yang dimana hubungan internasional semakin membuat situasi dan kondisi semakin rumit dengan hubungan Cina dengan dunia internasional. Dalam situasi dan kondisi saat ini di bosku, Cina memang membutuhkan kembali stimulus yang lebih besar untuk memberikan dorongan untuk bisa pulih. Bank sentral Cina sendiri kian semakin menahan diri dari memberikan injeksi likuiditas berupa uang tunai ke dalam sistem keuangan dalam operasi likuiditasnya pada hari Senin. Pertumbuhan ekonomi Cina sendiri diperkirakan akan berada di kisaran 3,5% pada kuartal 4 2021, sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% secara penuh dan akan mengalami penurunan menjadi 5,4% pada tahun 2022 mendatang. Yuk kita nantikan apakah Cina bisa mempertahankan tren pemulihannya dan mendorong perekonomiannya menjadi lebih baik, dan juga apakah stimulus Jepang mampu membuat perekonomian kembali bangkit dari keterpurukan. Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Gasken. BPS merilis data neraca perdagangan untuk bulan Oktober yang mencatatkan surplus 5,74 miliar US dollar. Capaian surplus tersebut ditopang oleh naiknya ekspor sebesar 53,35% year on year dan impor 51,06% year on year. Di lain sisi, prospek pemulihan ini juga menjadi tantangan bagi pelaku industri untuk dapat mengakselerasi pemulihan. Sejumlah tantangan bagi industri manufaktur di tahun depan terkait pertumbuhan dan juga pembangunan infrastruktur pada industri hilir menjadi hal yang dicermati pelaku usaha saat ini. Pada tahun ini sektor manufaktur ditargetkan dapat mengalami pertumbuhan 4,5% hingga 5%, sedangkan untuk pertumbuhan tahun depan ditargetkan naik 5% hingga 5,5%. Upaya penghiliran dengan menghentikan ekspor sejumlah barang mentah tambang dinilai harus ditindaklanjuti dengan upaya penguatan sektor hilir balik dari segi kesiapan, tenaga kerja, infrastruktur logistik, dan skema perdagangan internasional yang dapat menguntungkan industri dalam negeri. Kami menilai tantangan utama yang dapat mendukung pertumbuhan tersebut adalah kebijakan dari semua lini yang melibatkan berbagai kementerian maupun lembaga guna mendukung pertumbuhan sektor manufaktur. Selain menargetkan pertumbuhan berada di atas 5%, pemerintah juga menargetkan pencapaian substitusi impor sebesar 35% pada tahun depan. Kami melihat perlu ada peran dari pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan baku guna mendukung produksi dari industri. Saat ini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi rendahnya penggunaan bahan baku dari dalam negeri di beberapa industri, yaitu dari daya saing ke harga, ketersediaan dari jumlah dan kuantitas pasokan. Selain itu, konsistensi dari standar kualitas bahan baku dari waktu ke waktu dinilai juga perlu diperhatikan. Hal lain yang berpeluang memperkuat industri bahan baku dalam negeri yakni masuknya investasi baru ke sektor tersebut. Hal yang sama juga perlu diupayakan untuk substitusi impor barang jadi. Sebelumnya BPS mencatat pertumbuhan industri manufaktur pada kuartal 3 2021 sebesar 3,68%, sedikit di atas pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama sebesar 3,51%.
Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 6.550 hingga 6.675. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TAPG, kemudian yang kedua ada dari SSMS, dan yang ketiga ada dari KLBF. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ITMG atau PT Indo Tambang Raya Megah Tbk yang membukukan laba bersih senilai 231,51 juta US dollar per akhir kuartal ketiga 2021 atau naik 579% dari laba bersih pada periode yang sama tahun lalu sebesar 39,96 juta US dollar. Keberhasilan tersebut tentunya memberikan angin segar akan solidnya kinerja keuangan perusahaan. Hal ini tercermin dari laba bersih yang dibukukan sepanjang periode Januari hingga September 2021, di mana mampu mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 579% dari sebelumnya laba bersih pada periode yang sama tahun lalu sebesar 39,96 juta US dollar menjadi 231,51 juta US dollar. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 17.200 dan tingkat probabilitas sebesar 67%. Kemudian yang kedua ada dari CSAP atau PT Catur Sentosa Adiprana Tbk yang sudah menambah 4 gerai mitra 10. Penambahan gerai tersebut merupakan sebuah strategi perusahaan dalam rangka untuk penetrasi pasar dan juga memberikan kemudahan kepada pelanggan dan calon pelanggan dalam memenuhi kebutuhan bahan bangunan. Sebagai distribusi dan retail modern bahan bangunan, tentunya ini akan memperluas pasar sehingga berpotensi akan menunjang kinerja perusahaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 610 dan tingkat probabilitas sebesar 58%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 630 dan tingkat probabilitas sebesar 69%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.